Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan menyampaikan tentang materi tentang masalah suap. Suap menyuap dalam pandangan fikih itu pengertiannya apa dan juga hukumnya boleh apa tidak, maka saya akan jelaskan dengan panjang lebar. Pertama, pengertian suap itu apa? Di sini saya ambil dari kitab Misbahul Munir halaman 244 dalam kitab atau Qamus Al-Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rishwatu, suap itu bikasir ra bil kasrih atau bikasir ra ma yu'tihi syakhsu al-hakima ghairahu, yaitu sebuah harta, sebuah uang umpamanya yang diberikan kepada hakim atau yang lainnya. Memberikan tadi dengan tujuan liyahkumalahu aw yahmiluhu ala ma yurid, dengan menghukumi sesuatu atau mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi dari pihak mu'ti atau pemberi umpamanya dia memberikan kepada hakim tapi dengan permintaan hukuman seperti ini, hukumnya harus seperti itu umpamanya, itu namanya rishwah. Dan juga di sini saya ambil dari kitab karya Imam Nawawi Banten, yaitu dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdur rishwatih bikasir ra, termasuk daripada maksiat yaitu akhdur rishwah, menerima rishwah, menerima suap. Wa huwa ma yu'tihi syahsu li hakimin aw ghairihi, yaitu sebuah harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau yang lainnya dengan tujuan liyahkumalahu. Jadi pihak mu'ti memberikan kepada hakim, tapi permintaannya ini harus dijatuhkan hukuman sekian, atau ini harus diringankan umpamanya. Ini banyak dari pihak keluarga korban memberikan kepada hakim umpamanya. Dia permintaannya dijatuhkan hukuman sekian, yang mestinya 7 tahun menjadi 3 tahun. Yang mestinya sangat berat ternyata harus diringankan umpamanya. Au yahmilahu ala ma yurid, atau mengikuti apa yang dia inginkan sama saja. Kada fil misbah, sebagaimana dalam kitab Al-Misbah tadi yang saya sebutkan di atas. Wa qala sahibu ta'rifat wa huwa ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batil. Dalam kitab ta'rifat, rishwah itu sebuah harta yang diberikan dengan tujuan ibtali haqqin, sesuatu yang hak biar menjadi batil, atau sebaliknya auli ihqaqi batil, yang mestinya dia batil biar menjadi hak. Jadi membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Jadi ketika kita memberi sebuah uang, harta kepada orang yang berhak untuk menjatuhkan hukuman yang mestinya salah, tapi gara-gara uang ini menjadi benar. Atau sebaliknya, yang mestinya benar gara-gara uang ini menjadi salah, itu termasuk kategori suap. Karena di sini ada al-ghairahu, bukan cuma hakim. Jadi rishwah itu bukan cuma terjadi pada hakim, bisa jadi dalam sebuah organisasi, bisa jadi dalam sebuah pendidikan, bisa jadi ketika kita dalam masalah menghadapi pilkada, pilpres, pilgub dan yang lainnya. Selanjutnya ini lebih jelasnya ada beberapa pengertian dan hukumnya. Selanjutnya saya ambil dari kitab yang mu'alif yang sama, yaitu karyanya Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihatuz Zain halaman 370. Pengertiannya tadi di atas, wa qabulur rishwatih,
menerima riswah, menerima suap itu haramun, itu hukumnya haram. Wayah yang dimaksud dengan riswah, yang dimaksud dengan suap itu ma yubdhalu lil qadi liyahkuma bighairil haqqi aw liyamtani'ah minal hukmi bil haqqi, yaitu sebuah harta yang diberikan kepada qadi, kepada hakim dengan tujuan menghukumi yang bukan haknya atau tidak mau menghukumi yang hak, seperti tadi. Lah wa i'ta'uha kadzalik, tadi kan menerimanya. Wa i'ta'uha, memberi riswah itu hukumnya sama-sama haram. Qabulur riswati wa i'ta'ur riswati itu hukumnya sama-sama haram. Menerima dan memberinya itu sama-sama tidak boleh atau haram. Kenapa? Dikarenakan li'annahu i'anatun 'alal ma'siyati, dikarenakan memberi itu ada unsur maksiat, karena seseorang tidak mungkin bisa menerima riswah, tidak mungkin bisa menerima suap kalau memang tidak ada yang memberi. Seperti itu. Lah sekarang wa amma law rasya liyahkuma bil haqqi jazad daf'u wa in kana yahrumu 'alal qadi al akhdhu 'alal hukmi mutlaqan. Nah, sekarang kalau memang kita memberi pada qadi tapi dengan tujuan untuk menghukumi yang benar. Jadi yang benar itu biar benar, yang batil biar tetap batil. Ini wa in ka amma law kana rasya liyahkuma bil haqqi. Mungkin kalau tanpa ada uang ini umpamanya, kalau tidak ada pancingan uang ini, hakim tidak akan menghukumi dengan sebuah kebenaran. Terus kita memberi uang umpamanya, maka dalam masalah ini memberi itu hukumnya boleh, akan tetapi hakim tadi menerimanya itu hukumnya haram. Wa in kana yahrumu al qadi al akhdhu. Jadi kita memberinya tidak menjadi masalah karena dengan tujuan biar hakim itu menghukumi yang benar. Akan tetapi bagi hakim menerimanya itu yang bermasalah, yang tidak boleh. Mutlaqan aisa wa unkana u'tiya min baitil mal amlah, baik itu diambil daripada uang kas negara maupun tidak. Cuman wa yajuzu lil qadi akhdul ujra 'alal hukmi li'annahu syaghalahu 'anil qiyam bihaqqi. Kalau memang itu atas dasar ujroh, ongkos atau upah, itu bagi qadi tidak menjadi masalah untuk menerimanya. Tapi kalau atas dasar riswah, yaitu suap, maka itu hukumnya tidak boleh. Selanjutnya, kalau tadi saya ambil dari kitab karya Imam Nawawi Banten, sekarang dari kitab Syekh Muhyiddin An-Nawawi atau Nawawil Kabir. Dalam kitab Rawdatul Thalibin juz 11 halaman 144, bismillahirrahmanirrahim. Far'un qad dzakarna anna riswata haramun mutlaqan wal hadiyatu jaizatun fi ba'did. Telah beliau sebutkan yang namanya suap itu hukumnya mutlak secara haram, hukumnya haram secara mutlak, sedangkan hadiah itu hukumnya boleh-boleh saja fi ba'din, dalam sebagian masalah. Oleh karena itu fayud labul farqu baina haqiqatihima ma'anal badhil radin fihima. Perlu dijelaskan bahwasanya ada perbedaan antara hakikat riswah dan hadiah. Toh sekalipun dari pihak pemberi hadiah dan pihak pemberi suap itu sama-sama rela. Saya ulangi lagi, ini perlu dijelaskan tentang kriteria atau yang membedakan antara hadiah dengan riswah suap. Toh sekalipun pemberi itu sama-sama rela. Maka wal farqu min wajhaini, perbedaannya dari dua pandangan. Ahaduma dzakarahu Ibnu Kaj anna riswata hiya allati yushratu ala qabiliha al-hukma biwail haqqi awil imtina anil hukmi bihaqqin. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya yang namanya riswah itu
atau suap itu sebuah pemberian kepada hakim atau yang lainnya, cuman ada unsur persyaratan. Kalau di musim pilkada umpamanya si A berhak mendapat sekian, 30.000, 50.000, kalau memang dia mencoblos si B umpamanya. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak memilih atau tidak mencoblos si B, dia tidak berhak mendapat uang. Sama halnya dalam masalah pengadilan. Saya memberikan uang kepada hakim, tapi dengan tujuan harus mengikuti apa yang saya inginkan. Mestinya hakim memutuskan dengan keputusan seperti ini, tapi gara-gara uang yang saya inginkan ini, dia berubah keputusan umpamanya. Jadi saya ulangi lagi, riswa itu bukan terjadinya bukan cuma di sebuah pengadilan, akan tetapi di organisasi yang lain juga terjadi, baik di lembaga pendidikan, baik di dunia politik khususnya, dan yang lainnya. Jadi riswa itu sebuah pemberian yang ada unsur syarat. Kamu akan diberi sekian kalau memang memilih pasangan A dengan B. Kalau memang mencoblos A dengan B umpamanya, seperti itu. Itu yang namanya riswa. Perbedaannya dengan hadiah. Sedangkan wal hadiyatu hiyal atiyatul mutlaq wasani, sedangkan pemberian itu sebuah yang hadiah, maksudnya hadiah itu sebuah pemberian mutlak. Artinya apa? Artinya sebuah pemberian yang ada syarat maupun tidak. Cuman dijelaskan dalam kitab yang lain, hadiah itu sebuah pemberian semata-mata untuk lil ijlal, lil ikram. Jadi sebuah penghargaan. Sebagaimana ketika ada siswa atau santri yang punya prestasi, dia nilainya baik, rajin, akhlaknya juga bagus, maka dari pihak sekolah memberi hadiah kepada siswa itu. Jadi sebuah pemberian yang sifatnya itu semata-mata untuk lil ijlal atau lil ikram. Sehingga di sini dijelaskan Imam Al-Ghazali, waqala Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya beliau menjelaskan al-mal imma bi badli li gharadi ajil fahuwa qurbatun wa shadaqatun, wa imma li ajil wa huwa imma mal fahuwa hibbatun bi syarti sawab aw li tawaqqu'i sawab, wa imma amal fa in kana amalan muharraman aw wajiban muta'ayyanan fahuwa rishwah, wa in kana mubahan fa ijara aw ju'alah. Jadi penjelasannya, pemberian itu sebenarnya banyak. Kalau kita memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma tanpa ada harapan imbalan, itu namanya hibah. Mas, ini mas uang. Itu namanya hibah. Mas, ini ambil ya baju ini. Itu namanya hibah. Tapi kalau kita memberikan kepada orang lain dengan tujuan ada biar mendapat imbalan, itu namanya hibah dzati sawab, atau bahasa lain itu namanya bai' atau jual beli. Mas, ini uangnya, mana sarungnya? Hibah dzati sawab atau dzati iwad, yang dikenal dengan bai' atau jual beli. Berarti hakiko itu jual beli, cuman bahasanya hibah, pemberian. Terus kalau kita memberikan kepada orang lain karena li ajlil ikram wal ihtiram atau ijlal umpamanya, semata-mata karena mengagungkan, memberi penghargaan, sebagaimana tadi saya jelaskan, itu namanya hadiah. Kalau kita memberikan kepada orang lain di ajlis sawab wal akhirah, untuk mendapatkan pahala atau ganjaran balasan besok di akhirat, itu namanya sedekah. Akan tetapi ini kalau kita memberikan dengan tujuan untuk ibtalul hak, yang mestinya hak akan tapi menjadi batil, atau sebaliknya yang batil itu menjadi hak umpamanya, maka itu namanya riswah.
Itu perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya ini, dan saya tambah di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, sekarang penjelasan tentang masalah suap yang diperbolehkan. Tadi sebenarnya di atas sudah disinggung, cuma ini ada yang lebih jelas lagi. Faman a'ta, saya ambil dari kitab Is'adur Rafiq. Faman a'ta, barang siapa yang memberikan qadiyan aw hakiman, memberi pada qadi atau hakim riswah, atau aw ahda ilaihi hadiyatan, memberi suap atau memberi hadiah kepada qadi atau hakim, fa in kana liyahkuma lahu bi batil aw liyatawassala biha linaili ma la yastahiqu aw li adhiyati muslimin, maka fasuqur rashi wal muhdi bil i'ta wal murtashi wal muhdi ilai bil akhdi warashi. Kalau memang orang yang memberi suap kepada hakim atau qadi, atau orang yang memberi hadiah kepada hakim atau qadi itu dengan tujuan menghukumi yang batil, membenarkan yang batil atau sebaliknya, atau dengan tujuan untuk liyatawassala biha linaili ma la yastahiqu, untuk mendapat yang bukan haknya, sebagaimana sekarang yang lagi viral, yaitu tentang masalah asuh anak umpamanya, yang mestinya bukan haknya, tapi gara-gara dia menyuap para hakim umpamanya, maka dia berhak untuk mengasuh anak itu umpamanya, atau dalam masalah yang lain, atau dengan tujuan li'adhiyati muslim, menyakiti orang Islam. Maka hadiah yang diserahkan kepada hakim, kepada pengadilan ini, atau suap yang diserahkan kepada pengadilan ini, maka hukumnya haram dan fasuqoh ar-rashi wal muhdi. Maka orang yang memberi hadiah atau suap tersebut akan menjadi fasik. Begitu juga hakim yang menerima hadiah dan yang menerima suapan tersebut menjadi fasik. Tapi wa illam yaqa hukmun minhu ba'da dzalik aw liyahkum lahu bihaqqin aw lidaf'i dzulmin aw liyanala ma yastahiqu, maka fasuqul akhir faqat walam ya'sam al-mu'ti litirarihi litawassuli lihaqqi bi ayyi tariqana. Tapi kalau memang tujuan orang yang memberi hadiah, tujuannya orang yang memberi suap itu baik, artinya apa? Dia memberi hadiah kepada hakim, memberi suap kepada hakim untuk mendapat haknya, atau hakim biar menghukumi yang benar umpamanya, maka dalam hal ini tidak menjadi masalah bagi orang yang memberi, baik dia memberikan hadiah maupun memberi suap tadi. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah hakimnya. Jadi hakimnya itu dosa, artinya yang menerima itu dosa, sedangkan yang memberi ini tidak menjadi masalah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.